Jemaat Rantai Pau. Ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantai Pau dilaksanakan pada hari Kamis 18 November 2021 pukul 17.30 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantai Pau. Diharapkan kehadiran seluruh anggota PPGT Jemaat Rantai Pau. Tuhan memberkati. Poin yang berikut yaitu pada poin ke-18 berita PKB Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau. Pertemuan bulanan PKB Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau dilaksanakan pada hari Jumat 19 November 2021 pukul 17 WITA. Tuan rumah adalah kelompok 6 Pelayan Pendeta Soleman Alolinggi MSI, Liturgis Penatua Andarias LB Pandin. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PKB Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Poin yang berikut yaitu pada poin ke-19 yaitu pada poin ke-20 yaitu pelajaran katekisasi. Pelajaran peserta katekisasi calon sidi Jemaat Rantai Pau dilaksanakan setiap hari Jumat dan hari Minggu pukul 15 WITA di Gedung Pelayanan Jemaat Rantai Pau. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum kelas dimulai. Terima kasih. Poin yang berikut yaitu pada poin ke-21 pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga Jemaat Rantai Pau kelompok pelayanan 7 yaitu Saudara Mikael Pongutan Tondok ST, anak dari Bapak Prediman Tondok dan Ibu Diaken Mary Patulak dengan Saudari Reni Sarung Allo AMD anak dari Bapak Burungan Sarung Allo dan Ibu Maria Banne Pasang akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 23 November 2021 pukul 9.30 WITA sampai dengan selesai. Tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Malango Klasis Rantai Pau. Resepsi pernikahan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 23 November 2021 pukul 12 WITA sampai dengan selesai. Tempat Toraja Hiltra Hotel. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin yang berikut yaitu pada poin ke-22 berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Penatua Daud S. Pongsapan, suami dari Ibu Penatua Mudaril Rantai Tondok atau Bapak Fajar, anggota Jemaat Rantai Pau kelompok pelayanan 2 pada hari Sabtu 13 November 2021 di Rumah Sakit Fatima Makale. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 2. Ibadah penghiburan dilaksanakan pada hari Senin 15 November 2021 pukul 18 WITA. Segenap majelis gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhum Penatua Daud S. Pongsapan. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin yang terakhir yaitu ibadah rumah tangga di keluarga Amrafel kelompok 6 dimajukan ke hari Selasa 16 November 2021. Terima kasih atas perhatian kita. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Tuhan memberkati. Shalom, selamat sore menjelang malam, selamat beribadah. Limpah syukur dan sukacita kita rasakan dalam perjumpaan pada saat ini. Oleh karena tuntunan kasih setia Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kita, bahwa kita boleh ada sebagaimana keberadaan kita dalam rumah Tuhan di tempat ini, semua karena perkenan Tuhan semata. Kita mensyukuri pengorbanan Yesus, Sang Penebus kita, Dia yang telah mati bagi kita sekali untuk selamanya. Satu pengorbanan yang tidak akan pernah kita beroleh dari dunia ini. Sebab itu dengan kerendahan hati kita bersama-sama mengagungkan namanya. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian. Aku
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengimani bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Menyertai-Mu juga. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan pada saat ini, kita sungguh-sungguh menyadari betapa banyak pelanggaran yang telah kita lakukan di hadapannya. Kita seringkali tidak mensyukuri pengorbanan Yesus yang telah mati untuk kita, sehingga kita hidup jauh daripada Tuhan. Dengan kesungguhan hati, kita datang mengakui segala dosa-dosa kita di hadapannya. Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan dosa, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai penuntun dalam menjalani kehidupan kita. Ia berfirman pula, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka." Kita menaikkan pujian dari Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Bahagia orang saleh, Miktan dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka lah yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan kepada yang
juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dalam pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan pembacaan kita pada malam hari ini. Pembacaan yang pertama dari kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pembacaan yang kedua dari kitab Ibrani pasal 11 pasal 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Dan pembacaan Injil kita pada hari ini dari Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Di tengah-tengah keberadaan kehidupan kami pada saat ini, ya Allah Bapa di sorga, dalam persekutuan yang boleh kami alami bersama di rumah-Mu yang kudus di hari yang Tuhan kuduskan pada hari ini, bahwa sungguh kami datang mempersembahkan seluruh kehidupan kami, mensyukuri segala kebaikan Tuhan, terlebih mensyukuri anugerah Tuhan keselamatan yang Engkau berikan bagi kami sekalian. Ya Bapa di sorga, terpujilah Engkau, bahwa kami boleh berkumpul bersama-sama selaku satu persekutuan di dalam Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan pada saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu, baik yang ada dalam gedung gereja di tempat ini, di gedung pelayanan, pun hamba-hamba Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing melalui live streaming, bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, kuasai kami semua, mampukan kami, berikan kami hikmat pengertian, sehingga kami sungguh-sungguh memahami isi hati Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati umat-Mu yang akan mendengarkan, pun hamba-Mu yang akan Tuhan pakai sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, sehingga firman Tuhan boleh diberitakan dengan baik. Bapa di sorga, berbicaralah kepada kami sekalian, karena kami telah sedia untuk mendengarkan Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepadamu ya Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan, akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya.
Amin firman Tuhan. Berikutnya untuk pembacaan firman yang kedua, firman Tuhan yang kedua, kita mengambil di dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 10, ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, maka aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Demikian firman Tuhan. Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikian Injil Kristus. Kurang sumangak puang. Sumama
Selamat malam dan shalom. Sidang jemaat yang hadir pada saat ini dalam gedung gereja, di gedung pelayanan, pun saudara-saudara sekalian yang saat ini mengikuti ibadah live di rumah masing-masing, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan kita. Dan pada saat ini saudara-saudara kita akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan dalam satu tuntunan tema bagi kita sekalian, sekali untuk selamanya. Batu di kompokade kumua pisanri tontong selakona. Sekali untuk selamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saudara-saudara yang hadir pada saat ini sudah ada atau banyak di antara saudara-saudara sekalian yang sudah berkeluarga. Tuhan rakato. Iya, budam tu mak keluarga ndetele. Atau deng kita rampos oleh pasangan ta dengan suami istri atau dengan si doi pacar. Iya. Tentunya saudara-saudara dalam hubungan misalnya pernikahan, ada satu harapan terbesar dalam hubungan suatu pernikahan ataupun ketika kita hendak menuju ke sana, yakni berharap bahwa hal itu akan kita jalani, akan terjadi pada diri kita sekali untuk selamanya. Pisanri saya lakona. Tentu itu yang menjadi harapan terbesar bagi setiap orang. Tentu tak ada yang tahu kumua, lama kada, ya kemang ke toko, laku sondayo makunna, laku dakau masaya ana, mukan aketar hubang laku solan, bosan ki. Iya, tentu tidak ada yang berharap demikian. Harapannya semua pasti bahwa akan bersama dengan kita seumur hidup. Saudara-saudara, jika kita berharap demikian, lalu bagaimana jika kita diperhadapkan pada pertanyaan bahwa jika kita sungguh-sungguh mengasihi, menyayangi pasangan kita, maukah kita berkorban untuk dirinya? Iya, tentu ada yang mengatakan mau. Tetapi pengorbanan seperti apa dulu yang harus kita lakukan? Jika begitu, jika diperhadapkan lagi pada pertanyaan, maukah kita untuk mati? Maukah kita mati untuk pasangan kita? Morai kira kakek mati ki untuk pasangan kita, atau misalnya ia melakukan kesalahan sehingga ia harus dihukum mati, maukah kita mengatakan bahwa mena aku sondak aku bang mau mati? Iya, tentu maksud salatiku bidomi puduk tatole kumula diko susto paling diko kumua ya ke basang tidak ame saadan kiko kumua nya ambu anak niko ambu anak kelama tumba-tumba ko. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika harapan kita sekali untuk selamanya, kita mengatakan kita mengasihi, kita menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun ketika kita diperhadapkan pada pertanyaan kematian kumuala moreiki iraka mate untuk orang-orang yang kita kasihi, tentu kita semua akan ragu untuk menjawabnya secara langsung bahwa ya saya mau. Tentu kita masih berpikir panjang. Inilah perbedaan saudara-saudara, pengorbanan atau rasa kasih sayang antara manusia kepada sesamanya dibandingkan dengan kasih Allah kepada umatnya yang sungguh luar biasa bagi orang yang berdosa kita sekalian. Kita tidak melakukan apa-apa, tetapi Dia sendiri memberikan nyawanya bagi kita semua. Allah berinisiatif sendiri untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Biasa nak tahu maka ada kumua buktir itu mak panasa. Bukti itu apa manasa, keden apa-apa. Bukti atau jaminan keselamatan bagi kita selaku umat manusia yang berdosa sudah pasti dan sudah sempurna di dalam diri Yesus Kristus. Walaupun kita tidak mengatakan bahwa saya mengasihimu, tetapi toh pada kenyataannya saudara-saudara, Dia tetap mencintai kita. Dia tetap begitu mengasihi kita lebih dari apapun. Kasih tanpa syarat, tanpa kita harus melakukan apapun. Jaminan kehidupan yang kekal bagi kita selaku umat manusia yang berdosa. Dalam perikop pembacaan kita pada malam hari ini, melalui bacaan utama kita dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-18, di sini kita melihat bahwa Yesus sebagai imam besar yang jauh lebih berkuasa dari semua imam yang ada di bumi ini. Jika kita melihat dalam tradisi orang Yahudi, imam menjadi perantara antara umat dengan Allah sendiri, sebab dosa yang telah membuat jarak, bahkan membuat hubungan kita dengan Allah, hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus. Sehingga untuk kembali,
untuk membangun hubungan manusia dengan Allah itu, maka manusia harus disucikan, harus dibersihkan kembali dari dosa yang telah menodai kehidupan kita, menodai diri kita. Dalam hubungan mengenai dosa, saudara-saudara, dalam hal ini pun peran seorang imam sangat penting untuk melakukan hal demikian. Jika kita memperhatikan dalam kitab PL, ada banyak sekali imam-imam yang dipakai untuk mempersembahkan korban binatang penghapus dosa. Tetapi hal itu dilakukan secara berulang-ulang tanpa akhir. Sebab persembahan korban untuk pengampunan dosa yang dilakukan oleh para imam sama sekali tidak dapat menghapus dosa yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah. Tetapi menariknya saudara-saudara dari perenungan kita pada malam hari ini, bahwa korban yang sesungguhnya untuk menghapus dosa kita secara sempurna, secara total ialah dengan darah Yesus sendiri. Tuhan yang menjadi manusia, yang hanya dilakukan satu kali, berlaku untuk selama-lamanya. Tidak seperti imam ketika mengorbankan korban penebusan dosa, dilakukan berkali-kali tiada berkesudahan. Ya kita kilalai solanasang, ya kelan aluk todolo, tuna patongan pa nenek todolota, tediomay tuna at todolo, kumua, ya keden tau mate, biasa ya tu keluarga, untunu tedong si Buddha. Buddha tu tedong ditunu, dikua kumua, napokinalloy, tetomate la upuya. Nasule umpasak ki tu kita tuon apa? Si umpasalama adu kaki. Namun dalam kepercayaan iman kekristenan kita, saudara-saudara, korban keselamatan bagi kita yang berdosa hanya satu kali dilakukan untuk selamanya dan untuk semuanya. Jika dalam aluk todolo setiap keluarga berlomba-lomba untuk mengorbankan korban seperti kerbau misalnya, bagi yang sudah meninggal, itu berarti bahwa keselamatan mereka didasarkan pada jumlah dan juga usaha yang dilakukan oleh manusia yang masih hidup. Tetapi dalam Kristus, saudara-saudara, secuil pun tidak ada usaha kita sebagai umat manusia yang berdosa. Ya mau tolak ko kita to mapatongan tayo mo kita telah tambah-tambah. Lama lebang lompa petironi diolu to tikun nalalan keden apa dipogau kameluan dipogau kumua lonapa ki kesalamaran. Belan na pasti mo kita tu kasalamaran talan puang matua. Jaminan keselamatan kita sudah pasti dalam Yesus Kristus. Persoalan menerima atau tidaknya itu tergantung pada pribadi kita secara masing-masing. Maukah kita menerimanya ataukah tidak? Sebab jaminan keselamatan di kaapan mo kita tu kasalamaran. Dio mo limanta di kaapan. Kola tatarima raka, taeraka, ya nanta mo kita to. Pemulihan yang sempurna sudah dilakukan, sudah diberikan bagi kita semua. Saudara-saudara, ada seorang anak katekisasi yang bertanya pada minggu kemarin, mengatakan bahwa, Kak, kan Yesus Kristus sudah datang menjadi jembatan ketika hubungan manusia dengan Allah terputus. Lalu ketika kita melakukan dosa lagi, bagaimana dengan jalan keselamatan itu? Apakah terputus? Apakah kita tidak bisa lagi menjumpai Tuhan sebagaimana yang kita lakukan saat ini, bahwa kita dengan bebas untuk menjumpai Tuhan setiap saat? Apakah sia-sia pengorbanan Tuhan? Dari pertanyaan ini, saudara-saudara, sangat penting untuk kita menyadari bahwa pengorbanan yang dilakukan nyawa Kristus tidak sama dengan korban-korban yang lain. Tidak sama dengan pengorbanan yang dilakukan oleh para imam yang berulang kali melakukan pengorbanan bagi penebusan dosa. Kumaya kita pum itu kota ibang siya mo apa dipakai to, don hapus itu dosa anta. Bagian atau hal yang paling terpenting bagi kita untuk kita pahami adalah bagaimana kita mengerti bahwa penebusan dosa bukanlah berdasarkan pada korban binatang sebagaimana dalam tradisi PL ataupun dalam kepercayaan aluk todolo. Keberadaan kehidupan manusia yang berdosa tentunya tidak memungkinkan untuk datang langsung kepada Tuhan, menjumpai Tuhan. Karena itu harus memerlukan para imam untuk sebagai perantara.
Namun sebelum itu saudara-saudara, para imam pun juga harus mempersembahkan korban untuk dosa mereka sendiri. Setelah itu baru mereka melakukannya bagi umat Tuhan. Pengudusan bagi kita selaku orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan, hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus saja. Sehingga kehidupan kita keseharian pun kita harus kudus. Kita harus hidup dalam Kristus. Kita meyakinkan dalam kehidupan kita bahwa hubungan kita telah dipulihkan oleh Allah sendiri dalam kehidupan ini. Sehingga tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Sebagaimana yang kita alami pada saat ini, saudara-saudara, menjadi bukti bagi kita sekalian bahwa sungguh sempurna pengorbanan Tuhan bagi kita sekalian. Kita boleh ada dalam gedung gereja pada saat ini bersekutu bersama. Tidak ada sekat lagi bagi kita. Tidak ada lagi perantara bagi kita untuk menjumpai Tuhan. Orang tuaku, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Roh Kudus, Allah juga memberikan hukum-hukumnya dalam hati kita sebagai orang yang percaya dan bahkan menuliskannya pada akal budi kita. Allah tidak mengingat-ingat lagi dosa dan pelanggaran yang kita lakukan demi untuk memulihkan hubungan kita yang telah terputus. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, ada banyak hal yang telah dilakukan Allah dalam kehidupan kita. Allah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Kita tidak memerlukan lagi para imam. Bahkan kita tidak lagi memerlukan korban penebusan dosa untuk kita berikan secara berulang-ulang. Serta Roh Kudus juga memampukan kita, menuntun kita saudara-saudara untuk terus menyaksikan kebaikan Allah dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Pengorbanan Yesus Kristus haruslah kita syukuri dalam kehidupan kita setiap saat. Dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Dengan pengorbanan Yesus Kristus kita tidak lagi melalui perantara untuk menghampiri Dia. Kita dapat menghampirinya setiap saat, kapanpun kita mau. Bahkan kita dapat mengakui dosa kita secara pribadi-pribadi di hadapan Tuhan. Tanpa harus menunggu para imam untuk datang membawa korban penebusan dosa. Dan Roh Kudus yang mengerjakan segala sesuatunya dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita juga untuk terus bertahan melawan berbagai macam kejahatan yang telah merajalela di dunia ini. Bahkan dalam segala penderitaan, dalam penganiayaan yang kita alami saudara-saudara, kita akan terus bertahan mempertahankan iman kita. Terlebih dalam memberitakan penyelamatan karya Kristus yang sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Tentu kita sungguh menyadari bahwa semuanya itu tidaklah mudah. Sebab kita akan diperhadapkan pada beragam macam situasi kehidupan, penolakan, kebencian, pengucilan terhadap diri kita. Dan yang paling parahnya lagi saudara-saudara, sebagaimana diberitakan dalam firman Tuhan, dalam salah satu bacaan kita, bahwa di berbagai tempat akan ada penyesat-penyesat yang akan menyesatkan kita, bahkan mereka akan mengatasnamakan Tuhan demi untuk menyesatkan setiap orang percaya. Bahkan ada banyak jaminan-jaminan yang akan ditawarkan oleh dunia ini untuk menyesatkan kita saudara-saudara. Namun iman kita selaku orang percaya haruslah kokoh, haruslah kuat di dalam Yesus Kristus, sebab Dialah satu-satunya jaminan keselamatan bagi kita semua. Saudara-saudara, ada satu kisah tentang dua orang pemuda yang hendak naik ke pesawat tempur. Pemuda yang pertama duduk dalam ruang tunggu, kemudian seorang awak pesawat datang menghampiri dia, memberikan parasut baginya, mengatakan bahwa kamu harus memakai parasut ini karena ketika dalam pesawat nanti kamu akan sangat membutuhkannya. Akan ada waktu bahwa kamu sangat membutuhkan parasut ini. Lalu pemuda yang pertama ini memakai parasut itu dan ia kemudian menunggu. Beberapa menit ia menunggu, ia merasa sangat kepanasan memakai parasut itu. Ia merasa gelisah, ia tidak bebas bergerak. Ia berkeringatan, dengan susahnya ia memakai parasut itu, sehingga ketika ia melihat di sekitarnya ada banyak orang yang melepaskan parasutnya, dan ia juga terpengaruh untuk melepaskannya, lalu meninggalkan parasut itu. Lalu datanglah seorang pemuda yang kedua. Dia juga duduk dan seorang awal pesawat datang kepadanya mengatakan hal yang sama, dan pemuda yang kedua pun melakukan hal yang demikian juga. Ia duduk menunggu, tetapi beberapa menit ia duduk saudara-saudara. Ia merasa kepanasan, ia berkeringat, bahkan ia dengan tidak bebas melakukan pergerakan.
Ketika ia menoleh ke sekitarnya, ia melihat ada banyak orang yang melepaskan parasutnya. Ia juga berpikir untuk melepaskannya, tetapi ia kembali mengingat bahwa seperti yang dikatakan oleh awak pesawat tadi, ia akan membutuhkan parasut ini dalam pesawat nantinya. Sehingga ia tidak jadi melepaskannya. Ketika beberapa jam mereka sudah melakukan penerbangan, tiba-tiba pesawat musuh datang lalu menembak pesawat mereka. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Pesawat mereka hampir terbakar. Sehingga mereka yang memiliki parasut, mereka bisa melompat, mereka bisa turun dengan parasut yang mereka miliki. Sedangkan mereka yang sudah melepaskan parasutnya, mereka mati. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka, tidak bisa keluar dari pesawat itu. Saudara-saudara, melalui ilustrasi ini kita disadarkan bahwa ada berbagai macam tantangan dalam kehidupan kita yang akan kita alami. Mungkin ada tawaran-tawaran di luar sana yang akan memberikan tawaran bagi kita, jaminan-jaminan untuk menikmati kehidupan ini. Atau bahkan kadang kita melihat di sekeliling kita ada banyak orang yang kelihatan enjoy-enjoy saja, kelihatan senang-senang, bahkan kelihatan tidak memiliki masalah sedikit pun karena mereka hidup di luar Kristus. Sehingga kadangkala kita juga terpengaruh untuk meninggalkan Kristus demi untuk kenikmatan sesaat. Tetapi saudara-saudara, pilihan ada di tangan kita semua. Apakah kita mau hidup bersama dengan Kristus, menjadikan Dia sebagai jaminan keselamatan bagi kita, ataukah kita akan justru melepaskan keselamatan yang sudah diberikan bagi kita untuk kita sia-siakan, lalu kita mendapatkan kebinasaan. Orang tuaku, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan, melepaskan jaminan keselamatan hanya karena tawaran-tawaran dunia. Jangan melepaskan jaminan keselamatan hanya karena pasangan hidup kita. Iya, banyak anak muda sekarang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya hanya karena cinta, hanya karena perasaannya. Iya, yang kapang tetu diku aku mau bucin le. Bagaimana teman-teman? Iya, saking bucinnya jadi natampe mentupuang matua. Saudara-saudara, pekerjaan, kekayaan, pasangan hidup, semuanya itu hanyalah sia-sia dalam kehidupan kita. Tidak menjadi jaminan bagi kita untuk mendapatkan keselamatan. Sebab keselamatan, jaminan dalam kehidupan kita hanya daripada Yesus sendiri. Dialah satu-satunya jaminan keselamatan yang abadi bagi kita, yang berlaku sekali untuk selamanya. Karena itu saudara-saudara, mari kita senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita dengan sungguh-sungguh mengakui bahwa satu-satunya jaminan keselamatan bagi kita hanyalah daripada Tuhan sendiri. Sehingga kehidupan kita di dunia ini boleh kita nikmati dengan senantiasa mensyukuri anugerah Tuhan. Terpujilah Kristus untuk firman-Nya. Amin. Mari sejenak kita menundukkan kepala kita. Kita menghayati kembali firman Tuhan yang telah kita dengarkan, bahwa sesungguhnya hanya ada satu jaminan keselamatan bagi kita. Hanyalah daripada Tuhan Yesus sendiri kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan di segala abad dan tempat, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita mengikrarkannya di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ada waktu bagi kita untuk memberi ungkapan syukur kita, dan kita diteguhkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat 13 sampai 14. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Sambil pun dijalankan kita menaikkan pujian, ku bawa korban syukur. Saat ku masuk ke
Mari bersama-sama kita satu dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh kami bangga ya Bapa di sorga, kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang lebih dahulu mengasihi kami, umat manusia yang berdosa, bahkan Allah yang telah menyelamatkan kami. Terpuji kekal nama-Mu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami sampai pada saat ini. Bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada, di tengah-tengah persekutuan di rumah-Mu yang kudus, semua karena perkenaan Tuhan yang senantiasa nyata bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga bahwa sejenak kami boleh menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah ini. Keberkati Tuhan sehingga boleh menjadi ibadah yang sejati dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati pertumbuhan iman kami selaku umat-Mu, sehingga dari hari ke hari, iman kami terus bertumbuh dalam kasih Tuhan, senantiasa menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan terutama dalam menjalani kehidupan ini. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan, buat semua umat-Mu yang boleh hadir pada saat ini, dalam keberadaan kehidupan masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau yang mengetahui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Diberkatilah kami dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Diberkatilah kami ya Tuhan dalam tugas pekerjaan yang Tuhan karuniakan, pun dalam pekerjaan yang telah Tuhan percayakan untuk kami emban bersama-sama dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk anak cucu yang Kau hadirkan di tengah-tengah umat-Mu. Engkau berkati mereka semua, baik yang tinggal bersama dengan mereka pun yang jauh terpisah, karena tuntutan pekerjaan ataupun karena tuntutan pendidikan mereka. Namun kami sungguh percaya bahwa dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan senantiasa umat-Mu disatukan. Berkati mereka semua Tuhan, sehingga bersama-sama kami senantiasa menyaksikan kebaikan Tuhan, bahwa sungguh luar biasa kasih karunia yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami semua. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala pergumulan kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam otoritas tangan pengasihan-Mu. Pergumulan, mungkin ada di antara kami yang saat ini bergumul mencari pekerjaan. Mungkin ada di antara kami pada saat ini Tuhan yang bergumul dalam pendidikan kami masing-masing. Namun kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau mampukan kami untuk melewati setiap pergumulan ini. Sehingga dalam pengharapan, dalam doa kepada-Mu Tuhan, kami senantiasa kuat. Kami boleh melewati setiap pergumulan ini. Bahkan mungkin ada di antara saudara-saudara kekasih kami pada saat ini yang bergumul dalam mencari pasangan hidup. Tuhan Kau berkati setiap usaha yang mereka lakukan, sehingga suatu kelak mereka boleh mendapatkan pasangan yang sepadan yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami juga serahkan pergumulan saudara-saudara kekasih kami yang saat ini dalam sakit penyakit. Dalam warta jemaat Tuhan ada 24 orang. Juga saudara kekasih kami, Rudy Franz, saudara dari Rexti Franz di Rumah Sakit Samarinda, Ibu Margareta Babara di Rumah Sakit di Wandula, Ibu Yohana Kambuno di Rumah Sakit Sinar Kasih, Bapak Zakaria Lino, adik dari Bapak Pendeta Musa Taruk Allah. Engkau yang mengetahui segala pergumulan mereka Tuhan karena sakit penyakit yang mereka derita. Namun kami percaya bahwa Engkau sendiri akan menyatakan kesembuhan bagi mereka melalui setiap perawatan yang mereka terima dari para medis dari keluarga, melalui makanan, obat-obatan, minuman yang mereka konsumsi, menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kesembuhan bagi saudara-saudara kekasih kami ini. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan, bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh merasakan sukacita yang sungguh luar biasa, baik pada hari ini pun sepanjang 1 minggu ke depan, karena pertambahan usia yang Tuhan nyatakan bagi mereka, juga dalam usia pernikahan yang Tuhan tambahkan, boleh mereka lalui dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk sukacita yang boleh dirasakan oleh umat-Mu. Engkau yang senantiasa menyempurnakan sukacita saudara-saudara kekasih kami ini. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, kami serahkan segala pelayanan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Kau berkati semua yang terlibat di dalamnya, berikan kekuatan, kesehatan. Bahkan khususnya Tuhan pada malam hari ini bersama dengan majelis kelompok pelayanan 5, bersama dengan teman-teman akuistik, bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang boleh memberi diri dalam pelayanan kantoria, operator LCD, bahkan tim multimedia yang Tuhan pakai
dalam pelayanan pada malam hari ini. Terpuji kekal nama-Mu Tuhan untuk pelayanan kami semua. Kiranya Engkau memberkati sehingga semuanya boleh menjadi berkat dan sukacita untuk kehidupan kami semua. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang saat ini dalam pergumulan duka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Keluarga besar dari almarhum Bapak Daud S. Pongsapan dan juga almarhum Samuel Palamba yang telah Tuhan panggil dari tengah-tengah kehidupan mereka. Namun kami mengimani bersama bahwa Tuhan sumber kekuatan penghiburan yang sejati. Engkau akan senantiasa menguatkan iman pengharapan mereka di dalam Tuhan. Sehingga dalam duka cita ini Tuhan, mereka senantiasa melihat kasih sayang Tuhan, bahkan mengakui bahwa Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan senantiasa mengasihi mereka, walau dalam duka cita yang mereka alami pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan pemberkatan nikah kedua saudara kekasih kami, Mikael Pungutan Tondok dengan saudari Reni Sarungallo, yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 November yang akan datang. Keberkati segala persiapan yang mereka jalani, semua rumpun keluarga yang terlibat di dalamnya. Berikan hikmat daripada Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, sehingga pemberkatan nikah ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Bapa di sorga, ke dalam tangan pengasihan-Mu senantiasa kami serahkan pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat hingga pelosok tanah air. Engkau Allah yang senantiasa memberkati mereka sehingga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, memerintah kami dengan penuh sukacita, dengan penuh keadilan dan kebenaran. Terpuji kekal nama-Mu Tuhan, kehidupan kami sepanjang malam ini dan seterusnya kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan bercerai dari tempat ini Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun sertai kami, sehingga dimanapun kami berada kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ini ungkapan syukur kami Tuhan, ini permohonan kami. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami, namun kami percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepadamu ya Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian dan satu komitmen bahwa Yesus segala-galanya setia padaku. Setia
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah menjadi pelaku firman. Tunjukkanlah dalam hidup dan karyamu, melalui kata dan perbuatan akan kasih-Mu kepada Tuhan. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan kita terima berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita panjatkan syukur kita dengan melakukan di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan-Mu. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat, Tuhan memberkati kita.